Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih menjalankan ibadah Ramadan. Ibadah puasa ini semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yuk kita jadikan puasa bulan Ramadan yang kita lakukan ini sebagai momentum bagi kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang tujuan puasa itu kan la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Ayo berupaya terus kita untuk mendidik jiwa kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, buat teman-teman saat ini yang lagi punya hajat, banyak masalah, keinginan atau apa, insya Allah saya doakan yang terbaik deh. Hidup barokah, kemudian bahagia, keluarga itu dia langgeng, harmonis, rezeki diluaskan. Yang lagi saat ini lagi banyak hutang, insya Allah dilunaskan hutangnya. Yang sakit insya Allah disembuhkan. Kemudian yang kepingin hajat apapun insya Allah diwujudkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah teman, yang taat ini belum ketemu jodohnya, insya Allah saya doakan semoga jodoh terbaik yang soleh dan solehah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting nih, tetap selalu saya ingatkan dan saya nggak bosan mengingatkan ini. Ketika kita minta sesuatu apapun itu kepada Allah, jangan lupa minta ampunan Allah. Itu dia. Jangan lupa, karena ketika Allah sudah ampuni, insya Allah semuanya akan bahagia, dunia dan akhirat. Insya Allah teman-teman semuanya. Seperti biasa, saya mengingatkan diri saya sendiri, juga kepada teman-teman semuanya yang menonton video ini, yuk terus kita melatih diri kita untuk bersyukur. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Lagi sedih, lagi banyak masalah, lagi banyak utang, lagi banyak apapun itu, yuk, harus tetap bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah. Saya sampai saat ini ya, mau tidur, bangun tidur tuh saya duduk sebentar, kemudian saya pegang tuh dada kiri, kadang saya nggak pengen, jadi kadang saya pejamkan mata sebentar, tarik nafas, gitu, terus saya bilang dalam hati, Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, Alhamdulillah ya Allah, aku sehat, Alhamdulillah ya Allah, aku kaya, Alhamdulillah ya Allah. Pokoknya saya selalu ucapkan kata-kata itu, dan Alhamdulillah, artinya gitu, ketika bangun tidur kita semangat dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Karena kita sudah berpikir positif duluan, artinya kita bersyukur kepada Allah. Mau tidur bersyukur, bangun tidur bersyukur, insya Allah. Jadi hidup itu kalau bahasa sekarang itu nggak bosen lah gitu, nggak boring gitu ya. Coba deh teman-teman. Nah, kalau saat ini teman-teman yang punya hutang itu bersyukur saja. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah, hutangku 1 miliar lunas. Jangan mikir pakai otak kita nih, otak kita ini terbatas. Yang nggak terbatas itu Allah. Jadi sudah ente bersyukur saja, ikut aja, patuh saja apa kata Allah, nurut saja sama Allah, insya Allah hidup ente itu bakal ditata. Hidup kita itu bakal dibimbing sama Allah dengan cara-cara dan dengan cara kita. Baik teman-teman semuanya ya, seperti biasa yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silahkan hubungi nomor tertera di bawah ini. Kita juga ada kelas online. Insya Allah teman-teman yang bergabung kelas online itu ya, mereka gigih riyadho, pertolongan Allah tuh, jalan keluar tuh Masya Allah mulai terbuka. Yang tadinya takut, Alhamdulillah mereka jadi berani. Yang tadinya itu rezekinya sulit, Alhamdulillah pelan-pelan sudah mulai lancar. Seru deh. Ini buat teman-teman yang ingin dibimbing hutangnya sampai selesai, insya Allah ya. Soalnya kita siap, ya silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Hubungin saja nomor itu, insya Allah supaya kita masukkan ke. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin kasih ya testimoni lah, bisa dibilang testimoni ya. Testimoni ada tuh yang WA ke saya, Alhamdulillah dia lihat channel YouTube saya. Mungkin baru kira-kira seminggu, dia bilang itu, Alhamdulillah Pak Ustadz, baru seminggu saya riyadhah sholawat dan istighfar yang Pak Ustadz sampaikan di YouTube. Alhamdulillah hutang saya itu berangsur-angsur lunas, bahkan keajaiban itu terjadi, saya dapat rezeki tak terduga yang nominalnya itu di luar nalar saya. Dia nggak sebutkan jumlah uangnya berapa, tapi yang menarik ini begini teman-teman, baru beberapa hari dia mengamalkan apa yang saya sampaikan, yakni sholawat dan istighfar, dia sudah mulai merasakan keajaiban, pertolongan Allah itu sudah dia rasakan. Artinya selama ini dia mungkin buntu, gak ketemu jalan keluar. Begitu lihat YouTube saya, kemudian saya bahas di sana tentang mengamalkan sholawat dan istighfar, Alhamdulillah tuh jalan keluar mulai terbuka. Cuman dia nggak sebutkan nominalnya berapa. Tapi sebelum-sebelumnya tuh dia sudah nonton juga video yang lain tentang sholawat, tentang istighfar. Entah kenapa dia menyatakan bahwa yang saya sampaikan itu sesuai yang dia alamin. Di video itu kan, ini buat teman-teman yang belum nonton video saya tentang dua amalan yang bisa cepat mengabulkan doa kita, termasuk melunasi hutang itu, sholawat dan istighfar. Boleh tonton deh.
Saya lupa tuh judulnya apa, tapi saya bahas tentang sholawat dan istighfar tuh ya. Nah, dia riadoh itu baru 6 hari dia punya hutang, tapi dia nggak sebutkan hutang perorangan, rentenir dan sebagainya. Karena dia kan WA saya, ini saya jabarin sendiri aja ya. Bahwa dia punya utang berjalan mungkin 1 tahun lebih lah, utang pinjol, rentenir, perorangan dan segala macamnya lah, banyak. Benar-benar kesusahan, ditagih, diteror segala macam. Dia sudah mengamalin sholawat, tahajud dan segala macamnya sudah dikerjakan, tapi belum ada perubahan, jalan masih buntu. Begitu lihat YouTube saya membahas tentang sholawat dan istighfar, dia coba terapkan, dia coba kerjakan, alhamdulillah keajaiban-keajaiban itu mulai datang, pertolongan Allah, kemudian rezeki itu datang secara tak terduga, termasuk yang baru dia terima itu. Dia baru sekitar 5 atau 6 hari riyadhah istighfar dan sholawat sudah dapat rezeki yang tak terduga, yang nominal uangnya itu di luar nalar dia nggak sebutkan. Nah, saya kupas ulang ya buat teman-teman semua yang mungkin belum nonton ya, saya kupas ulang bahwa amalin deh 2 amalan ini yang bisa Anda jadikan riyadhah dan Anda lakukan full 40 hari tanpa putus. Tanpa putus 1 hari pun. Tapi ketika mengamalkan 2 amalan ini, yang terpenting sholat jangan tinggal. Itu yang paling utama. Jadi kalau ente ngamalin sholawat gak istighfar tapi gak sholat, ini kurang, ya bisa dibilang kalau ada beberapa ulama yang menjelaskan tuh gak diterima amalnya kita, wallahu alam ya. Tapi yang jelas itu paling utama itu sholat itu dijaga. Itu nomor 1, jaga sholat, upayakan di awal waktu. Selesai itu amalin 2 amalan ini, sholawat dan istighfar. Nah, bagaimana cara ngamalkan sholawat? Ini saya ulang lagi ya. Cara ngamalin sholawatnya itu, amalkan sholawat Syajaratul Nuqud itu 1000 kali setelah sholat hajat malam hari. Saya ngerjakan tuh biasanya selesai sholat isya, kira-kira jam 9, saya sholat dulu hajat 2 rakaat atau 4 rakaat, atau kalau lagi ada kegiatan jam 10 atau jam 11 gitu saya sholat dulu, kemudian ngamalin sholawat Syajaratul Nuqud 1000 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu ya. Kemudian sebelum kita ngamalin sholawat Syajaratul Nuqud, ada doanya. Cara saya ya, yang diajarin guru saya itu bahwa doanya begini, ya Allah, dengan wasilah, dengan keberkahan wasilah sholawat Nabi Muhammad SAW, mohon ya Allah. Sebutkan niatnya apa. Kalau misalnya ente ingin hutang lunas, sebutkan ya Allah, dengan keberkahan wasilah sholawat Nabi Muhammad SAW, mohon ya Allah lunasin hutangku. Lunasin hutangku 100 juta, misalnya begitu. Misalnya kalau kita punya hutang 100 juta. Sudah, selesai itu Anda bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 1000 kali Anda solawat itu. Nah, ketika Anda selesai solawat 1000 kali, berdoa lagi, tapi berdoanya dengan cara bersyukur. Misal tadi saya katakan hutang Anda 100 juta ya. Bila perlu, hutang itu ditulis ya di selembar kertasnya. Tapi oke lah, nggak kita tulis, hutang Anda 100 juta misalnya. Selesai Anda bersolawat, Anda berdoanya dengan cara bersyukur. Artinya, misalnya Anda baru selesai sholawat itu, terus Anda berdoa, bilang ke Allah gini, ya Allah makasih, alhamdulillah ya Allah, hutangku 100 juta sudah lunas, terima kasih ya Allah, ini semuanya karena ridho dan kasih sayangmu ya Allah, terima kasih ya Allah, hutangku sudah lunas. Anda berdoanya begitu, walau faktanya hutang Anda belum lunas, gak apa-apa. Justru sebenarnya kalau Anda bisa memvisualisasikan, membayangkan bahwa seolah-olah hutang Anda itu benar-benar sudah lunas, itu lebih powerful. Nah, jadi di awal tadi kita meminta dengan cara berdoanya dengan cara meminta, setelah sholawat kita berdoanya dengan cara bersyukur. Nah, sebenarnya dua-dua ini menurut saya bagus, tapi itulah cara yang saya lakukan. Nah, yang dilakukan nih sama, saya nggak ngerti sih nomornya siapa ya, tapi dia WA ucapan terima kasih gitu. Si ibu ini dia ngelakuin begitu. Di awal dia berdoanya dengan cara meminta, di akhir dia berdoa dengan cara bersyukur, membayangkan seolah-olah hutangnya itu benar-benar lunas. Padahal saat itu hutangnya belum lunas. Dan alhamdulillah walaupun hutangnya belum lunas, tapi dia merasakan keajaiban itu, dapat keajaiban, dapat rezeki tak terduga berupa uang yang nominalnya itu di luar dari dugaan kita, walaupun dia nggak sebutkan. Tapi cara yang dia gunakan begitu. Padahal niat dia itu mau dia amalin secara rutin 40 hari tanpa putus. Masih 5 atau 6 hari itu ya, saya lupa. Dikerjakan, alhamdulillah keajaiban mulai datang. Itu masih sholawat. Itu. Jadi kalau teman-teman ngamalin sholawatnya begitu, apalagi rutin, insya Allah keajaiban itu pasti ada. Tapi ingat ya, fokusannya jangan pada hasil, fokusannya jangan memikirkan keajaiban, jangan memikirkan nanti dari mana, apa bisa, jangan. Yang penting lakukan saja. Nah, itulah yang dilakukan ibu itu. Dia nggak mikir nanti hasilnya seperti apa, dari mana jalannya, itu nggak mikir. Yang penting dia berupaya, ditunjukkannya kesungguhan dia dalam mengamalkan sholawat itu.
Itu tentang sholawat. Kemudian istighfar. Istighfar dia, ibu ini, seperti yang saya katakan, selesai sholat wajib, istighfarnya 200, subuh, zuhur, asar. Jadi jumlah itu jadi 1000 ya. Subuh 200, kemudian zuhur sampai dengan isya 200, jadi jumlah 1000. Itu dia lakukan. Nah, ketika dia selesai sholat itu dia nggak minta apa-apa, dia cuma minta ampun sama Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia amalkan itu. Seperti yang saya sampaikan, ketika Anda terjerat masalah atau benar-benar mentok, nggak ngerti harus bagaimana, apalagi Anda benar-benar ingin keluar dari masalah itu, datang saja ke Allah dulu, minta ampunan sama Allah lewat istighfar. Itu yang dihayatin kata-kata saya oleh ibu itu ya, akhirnya dia pahamin, ya sudah dia praktekin. Saat dia ngamalin istighfar, astagfirullah, astagfirullah, dihayatnya bahwa benar-benar dia minta ampun, kesulitan ini disebabkan karena dosa dia, akhirnya dia benar-benar minta ampun. Jadi dia setiap istighfar itu selalu nangis, teringat masalahnya dulu, teringat kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Alhamdulillah, akhirnya ketenangan. Ketika ketenangan hadir, disitulah keajaiban akan datang, petunjuk Allah datang. Benar, itu yang dirasakan ibu itu. Nah, oleh karena itu buat teman-teman semuanya, kalau teman-teman itu ingin masalahnya selesai, udah deh, saya saranin coba deh yang sederhana lah, amalin 2 amalan, istighfar dan sholawat. Tapi kalau ente mau detail bagaimana amalan supaya lebih tertata ya, bisa ikut kelas online yang ada di Mahkota Hati. Silakan daftar yang ada tertera di bawah ini. Insya Allah kita di sana ada riyadhah amalan yang memang amalan itu tertata, kapan istighfar, kapan bersolawat, kapan membaca tasbih, kapan baca Quran, dan itu kita sudah tata. Insya Allah kalau itu kita rutinkan, wah lebih powerful teman-teman semua. Oleh karena itu tetap semangat, jangan nyerah, ada Allah. Insya Allah pasti ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.